Apa transformasi yang sudah dilakukan oleh Pelindo setelah adanya merger dari BUMN pelabuhan ini? Oke, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan mungkin di awal bahwa kenapa pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan merger Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Salah satu reason yang paling utama yaitu adalah masalah logistik cost, di mana menurut data World Bank itu sekitar 23, sekian persen. Memang dari 23, sekian persen tersebut, kontribusi water sekitar 2,8. Water itu artinya itu shipping dan juga dari port. Katakanlah kalau port dan shipping itu 50-50, sebenarnya kontribusi port adalah sekitar 1,4 out of 23,8%. Mungkin dari angka itu tidak terlalu besar, sekitar 5%. Namun demikian bahwa kontribusi yang terbesar adalah dari sisi land transportation dan juga dari sisi inventory. Pada saat kita bicara maritim, bicara logistik laut, ya, pada saat pelabuhan tidak perform, maka akan direspon oleh industri untuk memperbesar inventory. Bagaimana agar kalau pelabuhan lebih bagus, tentunya akan mendorong penurunan dari land transportation dan juga inventory. Artinya ada direct dan indirect. Seperti itu. Nah, apa transformasi yang dilakukan? Tentunya kalau kita bicara pelabuhan dari sisi logistik laut, itu tidak bicara single port, tetapi bicara semua pelabuhan, bicara network. Itu akan menghasilkan kapasitas dari suatu network itu adalah paling optimal. Artinya pelabuhan, misalnya ada satu kapal yang singgah di titik A, B, C, apabila titik A bagus, tapi pelabuhan B dan C tidak bagus, maka secara keseluruhan tidak akan memberikan dampak yang maksimal kepada logistik cost. Tentunya akan bagus apabila A, B, C itu adalah bagus, setara. Karena kita bicara bisnis kapal, itu adalah bisnis scheduler. Artinya semua sudah terschedule, artinya semua sudah direncanakan, dan apabila satu pelabuhan mengalami problem, maka akan berdampak kepada yang lain. Karena sistem kapal adalah window system. Demikian, Mbak. Baik, Pak, ini menarik. Nantinya kan ada klaster-klaster sesuai fokus dari bisnis pelabuhan tersebut. Bagaimana implementasinya dan sejauh ini ketika melakukan transisi tersebut, apakah ada tantangannya, Pak? Tentunya merger tersebut bukan holding ya. Dan di sini yang tadinya pelabuhan existing itu adalah bekerja berdasarkan teritori, berdasarkan wilayah, maka pada saat merger itu sudah berubah. Maka akan dikonsol sesuai dengan bisnis yang jenis. Dan ini membutuhkan transisi yang harus hati-hati. Karena satu hal yang paling penting adalah memastikan pelayanan yang diterima oleh customer tidak boleh terganggu pada saat transisi. Ini tentunya membutuhkan kehati-hatian yang sangat-sangat tinggi. Jadi baik customer maupun internal, karena ada perubahan organisasi dan lain sebagainya, itu juga harus dilakukan secara hati-hati. Demikian, Mbak. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.